Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Dewiani Ate dengan NIM 2211000625. Di sini saya melaksanakan tindakan komunikasi dengan pasien Waham untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah keperawatan jiwa. Terima kasih. Permisi, selamat Mbak siapa? Mbak. Mbak mau mencuri saya ya? Enggak, Mbak. Mbak, saya takut Mbak. Jangan dekat-dekat. Mbak, bagaimana Mbak boleh tahu saya siapa kalau Mbaknya nggak bisa kenal? Nggak, kata teman-teman saya nggak boleh dekat-dekat sama orang lain. Saya bukan orang lain, Mbak. Saya perawat di sini. Saya bertugas untuk merawat pasien-pasien yang sedang datang berkunjung di sini, Mbak. Tapi saya takut Mbak untuk ketemu orang. Saya bisa jamin kalau saya tidak ada niat untuk mencelakai atau meracuni Mbaknya. Jadi Mbaknya tenang aja dulu. Baik. Mbaknya boleh duduk dengan tenang dulu biar saya bisa menjelaskan. Sebelumnya apakah Mbaknya sudah bisa tenang? Ya, udah sedikit. Baik, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Tria yang bertugas di tempat ini pada pagi hari ini. Tujuan saya kesini itu mau mengkaji terkait kesehatan Mbaknya, bukan untuk meracuni atau mencelakai Mbak. Saya pikir Mbak mau meracuni saya. Tidak, Mbak. Saya di sini perawat yang bertugas di sini, bukan keluarga atau siapapun itu yang Mbak bilang tadi mau meracuni Mbak. Tujuan saya baik, Mbak. Baik. Sebelum saya bertanya, Mbaknya mau dilakukan pemeriksaan di sini saja atau mau di tempat lain, Mbak? Di sini aja Mbak, soalnya saya takut kalau di tempat lain. Takutnya ntar sepupu saya kesini. Oh, baik, Mbak. Sebelumnya Mbaknya tadi datang dengan siapa ke sini? Saya tuh diantar sama orang tua saya sendiri, orang tua saya udah balik. Oh, jadi Mbaknya sendiri ke sini. Iya. Mbak. Nanti saya bertanya mungkin sekitar 5-10 menit ya, Mbak. Tolong dijawab dengan jujur ya, Mbak. Baik. Baik. Mbaknya kira-kira apa yang Mbak rasain sekarang, Mbak? Sampai merasa ketakutan? Sepupu saya tuh mau meracuni saya Mbak. Tiap hari dia tuh siram bubuk ke makanan saya. Mbaknya itu lihat sendiri atau keluarga Mbaknya juga lihat? Iya, saya lihat sendiri. Kalau keluarga Mbaknya lihat atau Nggak tidak? lihat, mereka udah dikasih tahu nggak percaya karena mereka nggak lihat. Itu bubuknya warnanya putih atau warna-warna lain? Warna putih Mbak, saya lihat sendiri. Itu emang Mbaknya setiap hari di rumah dibikinin sarapan sama saudaranya ya? Enggak, itu kadang-kadang sih Mbak. Oh, jadi waktu tertentu gitu? Iya. Mbaknya makan nggak setiap dia membuat makanannya atau selalu dihindarin? Iya dimakan, karena itu kan kita makan bersama, ada keluarga, jadi harus makan. Kalau nggak nanti saya dimarahin sama orang tua saya. Terus setelah mengkonsumsi makanannya, Mbaknya ngerasain sesuatu nggak atau efek samping dari makanan? Iya, habis makan itu kepala saya pusing Mbak. Oh. Terus orang tua saya bilang tuh cuma sakit kepala biasa, padahal saya tahu tuh saya diracuni. Sepupu saya itu jahat Mbak. Baik, Mbak, kalau boleh tahu saudara itu meracuni Mbak mulai kapan? Itu udah 1 bulan yang lalu Mbak. Oh, berarti baru ya, Mbak? Iya. Bukan yang sudah bertahun. Enggak. Saya baru melihatnya 1 bulan yang lalu, nggak tahu lagi belakang saya Oh, karena di Mbak. belakangnya. Berarti yang diracunin itu cuma Mbaknya atau keluarganya juga? Cuman saya sendiri Mbak, keluarga saya yang lain enggak. Kan tiap hari yang kalau masak itu yang sendok nasi buat saya itu sepupu saya. Mbaknya semenjak tahu tidak ada inisiatif untuk memberitahu atau meminta tolong kepada keluarga lain untuk menyendok nasi? Udah Mbak, saya udah kasih tahu mama saya, bapak saya, tapi mereka nggak percaya. Baik, Mbak, tadi kan Mbaknya bilang kalau saudara Mbak itu mau meracuni Mbak lewat makanan. Ya. Kira-kira dari Mbaknya sama saudara Mbak ada permasalahan gitu, jadi saudaranya memusuhi? Nggak ada Mbak, saya nggak tahu tiba-tiba sepupu saya itu mau meracuni saya. Saya aja kaget Mbak, keluarga saya aja nggak percaya. Itu saudara Mbaknya satu rumah sama Mbaknya atau ada rumah sendiri? Enggak, rumah sendiri, tapi kalau libur sepupu saya itu ke rumah untuk main. Oh, gitu ya, Mbak. Iya. Jadi baik, Mbak, sesuai yang sudah Mbak ceritakan tadi, mungkin mohon maaf ya Mbak, di sini saya bisa simpulkan kalau kemungkinan Mbaknya itu bukan diracuni. Itu mungkin bubuk tambahan untuk makanannya Mbak, seperti micin atau reko atau bumbu-bumbu tambahan gitu. Enggak, saya nggak percaya Mbak. Masa bumbu-bumbunya baru ditaruh di terakhir? Mungkin gini ya Mbak, pada saat dimasak itu di akhirnya baru merasa kurang
kurang gitu rasa makanannya. Jadi saudara mbaknya itu ditaruhnya di akhir gitu mbak. Soalnya kalau mbaknya betul-betul diracuni berarti efeknya itu nggak mungkin cuma sakit kepala mbak, apalagi kalau berkepanjangan bisa jadi penyakitnya itu udah fatal mbak, kayak kerusakan di dalam organ tubuh mbaknya gitu. Gitu ya mbak? Iya, kalau berdasarkan dari tim medis kami ya mbak seperti itu. Gimana mbak? Mungkin nanti mbaknya bisa komunikasi langsung dengan saudara mbaknya untuk bertanya langsung bubuk apa yang dituangkan di makanan mbaknya gitu. Kalau mbaknya nggak berani nanya atau mbaknya takut nanti ada pertengkaran gitu, mbaknya bisa minta tolong sama orang tua mbak gitu biar nanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu mbak. Nanti pulang saya akan tanyakan sama sepupu saya mbak. Iya, soalnya kan ibunya juga nggak ngarang terus bilang cuma gini-gini kan, berarti itu betul. Mungkin mbaknya yang terlalu overthinking gitu kan mbak, jadi berpikirannya itu saudara mbaknya mau meracuni mbak gitu mbak. Nanti kalau mungkin mbaknya masih ragu, boleh kok mbaknya mbaknya bisa masak atau tidak? Nggak bisa. Oh, jadi mbaknya sering dimasakin saudara karena mbaknya nggak bisa masak ya. Kalau saya ajak mbaknya untuk ngelakuin satu kegiatan yaitu masak, belajar masak sama-sama, boleh nggak mbak? Boleh, tapi kapan mbak? Itu mungkin pas mbaknya ada free aja. Free-nya di hari apa mbak? Nanti lusa. Lusa itu berarti hari Jumat ya? Iya. Hari Jumat, oke. Nanti hari Jumat bisanya pagi, siang, sore? Sore aja mbak. Sore. Baik mbak, nanti sore saya akan ajak mbak ke suatu tempat yang di sana sudah lengkap sama alat masak, bahan-bahannya. Jadi kita tinggal masak, mbaknya belajar masak biar nanti mbaknya nggak takut lagi, mbaknya bisa belajar masak sendiri, makan sendiri begitu mbak. Jadi nggak ada takut diracuni. Baik. Bersedia nggak mbak? Iya. Mungkin sampai sini saja yang saya akan kaji ke mbaknya. Sebelum saya pamit, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi mbak? Nggak ada. Nanti mbaknya pulang dijemput sama keluarganya lagi ya? Iya, nanti dijemput sama orang tua saya. Nanti boleh tolong diomongin lagi sama keluarganya, sama saudaranya lagi ya mbak, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya. Saya izin pamit undur diri ya mbak. Terima kasih atas kebersamaannya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Selamat siang mbak, boleh silakan kembali.